Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti 5 sampai bukti 15, yaitu bukti 5 tanggal 2 Januari 2003. Dokumen ini adalah tagihan biaya telepon dan dari PT Telkom. Apabila saudara menjumpai bukti tagihan semacam ini, tugas yang harus dikerjakan adalah 1. Membuat cek untuk membuat tagihan, dan 2. Mencatat pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas. Secara rinci, tugas-tugas tersebut mengikuti hal-hal sebagai berikut, yaitu buatlah cek nomor 40. Ingat, buku cek dimulai dengan nomor 40. Lihat penjelasan di halaman 12. Untuk membayar tagihan biaya telepon, isilah bagian lembar utama dan lembar bongkol cek dengan benar. Ini cek yang nomor 40 tadi kita isi dengan benar sesuai bukti 5 ini, itu tentang biaya tagihan telepon sejumlah 4.760.000. Lalu kita robek dari bonggol lembar utamanya, kita masukin ke dalam arsip dokumen dikirimkan. Sedangkan bukti 5 ini kita masuk ke dalam arsip kantor sesuai pengerjaan bukti 5 ini. Dan ini jurnal pengeluaran kas dari PT Telkom tanggal 2 Januari 2003, yaitu keterangannya PT Telkom, refnya 516, nomor cek 040, rekening lain di debit, nama rekeningnya itu biaya telepon, jumlahnya 4.760.000, dan kas kreditnya yaitu bukti 6. Dokumen ini sama dengan bukti 5, tetapi tujuannya berbeda. Dokumen ini adalah tagihan biaya sewa bulan Januari. Tugas-tugas yang harus saudara kerjakan sama dengan tugas di atas. Ini bukti 6 sama pengerjaan dengan bukti 5 tadi, yaitu kita masukkan jumlah sewa ruang perkantoran ini ke dalam cek dan bonggolnya sejumlah 14 juta. Nomor ceknya 041 untuk sewa ruang perkantoran. Lalu lembar utamanya kita robek dari bonggolnya, masukkan ke dalam arsip dokumen dikirimkan. Dan bukti 6 ini kita robek juga, lalu masukkan ke dalam arsip kantor. Jurnalnya yaitu kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas tanggal 2 Januari 2003 PT Balapan Plaza, refnya 515, nomor cek 041, nama rekening sewa ruang kantor senilai jumlahnya 14 juta dan kas kredit 14 juta. Selanjutnya yaitu bukti 7. Dokumen ini adalah tembusan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh UD Atletik Sport. Apabila saudara menjumpai dokumen semacam ini, tugas yang harus saudara kerjakan ialah sebagai berikut. A. Catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Ini buku pembantu piutangnya, yaitu tanggal 2 Januari 2003, keterangannya faktur 012, dan debitnya 11 juta, saldo debitnya 11 juta. Lalu B. Cantumlah tanda yang diperlukan dalam jurnal dalam buku pembantu. Ini tadi tanda dalam jurnal pada kolom ref berupa tick mark atau contreng untuk menunjukkan bahwa angka dalam jurnal yang diposting ke buku pembantu. Tanda dalam buku pembantu pada kolom ref berupa nomor halaman jurnal sudah tadi untuk menunjukkan asal angka tersebut. Yang ke C, simpanlah faktur penjualan yang telah di jurnal tersebut ke dalam arsip faktur penjualan. Lalu kita simpan bukti nomor 7 ini ke dalam arsip faktur penjualan. Selanjutnya yaitu bukti 8. Dokumen ini merupakan suatu memo dari pemilik perusahaan Tuan Darmawan yang ditujukan kepada saudara selaku pegawai urusan akuntansi. Bacalah perintah yang tertulis dalam memo tersebut dan laksanakanlah. Catatan, perusahaan biasanya mengeluarkan cek untuk membayar utangnya pada periode potongan. Dalam halaman
halaman bukti 8 ini saudara diperintahkan untuk membuat cek guna membayar utang kepada PT Jaya Wijaya. Tugas-tugas yang harus saudara kerjakan sama dengan tugas-tugas pada bukti 5 di atas tadi. Selain itu, catatlah juga bukti ini ke dalam buku pembantu utang. Arsipkan bukti 8 ini dalam arsip kantor. Ini bukti 8 tadi, diminta tariklah cek untuk pembayaran utang kepada PT Jaya Wijaya. Ini ceknya, yaitu nomor ceknya 042 tanggal 3 Januari 2003 kepada PT Jaya Wijaya untuk pembayaran utang sejumlah 14 juta 25.000. Lalu cek ini kita robek dari bongkosnya, kita ambil lembar utamanya, masukkan ke dalam arsip dokumen dikirimkan. Lalu PT Jaya Wijaya ini kita masuk ke buku pembantu utang, yaitu pada tanggal 3 Januari 2003. Keterangannya pembayaran utang, debitnya 14.025.000 dan saldo debit 14.025.000. Lalu bukti 8 ini kita masuk ke dalam arsip kantor. Selanjutnya yaitu bukti 9. Dokumen ini merupakan suatu faktur pembelian yang diterima dari PT Maranatha. Faktur tersebut telah dicek kebenaran jumlah dan harganya oleh pegawai urusan pembelian. Atau lihat paraf pegawai urusan pembelian pada kap yang tercantum di atas faktur. Apabila saudara menjumpai suatu faktur pembelian, maka tugas-tugas yang saudara kerjakan ialah sebagai berikut. Periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Ini bukti 9 tadi, yaitu kita diminta periksa penjumlahan perkalian ini. 50 dos kuantitas dikali dengan harga 160.000, yaitu jumlahnya 8 juta, itu sudah betul. Dan 20 buah kuantitas dikali 300.000, jumlahnya 6 juta, itu sudah betul. Jadi jumlah keseluruhannya itu totalnya 14 juta. Kita cantumkan di cap yang ada di bukti 9 ini, yaitu total perkaliannya oke. Lalu bukti 9 ini diminta catatlah faktur pembelian ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Kita diminta untuk mencatat jurnal pembelian, yaitu pada tanggal 3 Januari 2003. Keterangannya PT Maranatha termin 12.10 jumlahnya 14 juta. Lalu diminta dicatat ke dalam buku pembantu utang PT Maranatha, itu tanggal 3 Januari 2003. Keterangannya faktur 787, kreditnya 14 juta dan saldo kreditnya 14 juta. Lalu kita diminta isi kap yang kosong ada di bukti 9 tadi sesuai dengan tanggal atau bukti 9 tadi. Ini kap tadi, halaman jurnalnya sesuai dengan halaman buku pembantu utang tadi, yaitu halaman 12. Dan tanggal jatuh temponya itu 3 Februari 2003. Tanggal dibayarnya 3 Januari 2003. Lalu bukti 9 ini kita robek, kita masuk ke dalam arsip faktur pembelian sesuai yang diminta oleh bukti 9 tadi. Selanjutnya itu bukti 10, sama dengan pengerjaan bukti 5 tadi. Ini dia. Dan ini bukti 10 dari Kedaulatan Rakyat untuk UD atau ekspor. Kita diminta mengisi kap yang ada di bukti ini, yaitu tanggal dibayarnya tanggal 2 Januari 2003, nomor cek 044. Maksudnya 043. Dan ini cek
dimasukkan ke dalam arsip kantor. Lalu kita diminta membuat jurnal pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 3 Januari 2003, keterangan kedaulatan rakyat, nomor cek 043, nama rekeningnya yaitu iklan, jumlahnya 3.200.000, kas kreditnya 3.200.000 juga. Selanjutnya yaitu bukti 11 sama dengan pengerjaan bukti 7. Ini dia pengerjaannya. Dan ini bukti 11 dari UD Arimbi Sport. Kita diminta mengecek perkalian ini. 12 dikali 185.000 itu udah benar hasil jumlahnya 2.220.000. 30 dikali 195.000 itu sudah benar hasilnya 5.850.000 rupiah, yaitu 20 kuantitasnya dikali dengan harga 220.000 itu totalnya 4.400.000, jadi total keseluruhannya 12.470.000 dari bukti 11. Maka kita diminta masukkan ke dalam buku pembantu piutang, yaitu pada tanggal 4 Januari 2003. Keterangan faktur 13 dan debitnya 12.470.000. Debitnya 12.470.000 dan di debit saldonya 12.470.000. Lalu kita bikin di dalam buku merah jurnal penjualannya, yaitu pada tanggal 4 Januari 2003, nomor faktur 013, keterangan UD Arimbi Sport, termin 2/10 N/30, jumlahnya yaitu 12.470.000 rupiah. Selanjutnya yaitu bukti 12. Dokumen ini merupakan suatu memo kredit yang dikeluarkan oleh UD Antartik Sport dan seterusnya. Dan ini pengerjaan bukti 12, yaitu catatlah transaksi retur penjualan ini ke dalam jurnal umum, yaitu debitnya retur penjualan dan kreditnya piutang dagang. Kita diminta mencatat di dalam jurnal umum, yaitu pada tanggal 4 Januari 2003, yaitu keterangannya posting mingguan, yaitu retur penjualannya JU1, debitnya 2.175.000 dan piutang dagang di kredit 2.175.000. Lalu diminta bukukan ke rekening buku pembantu terkait, jangan lupa mencantumkan tanda posting di jurnal umum dan kartu piutang. Lalu kita masukkan ke dalam buku pembantu piutang PT Bintang Timur pada tanggal 4 Januari 2003, yaitu keterangannya retur penjualan piutang dagang di debit 4.350.000, kredit 2.175.000, jadi totalnya 1.740.000. Selanjutnya itu bukti 13 sama dengan pengerjaan bukti 9 tadi. Ini cara pengerjaannya. Kita diminta mengisi cap yang ada di bukti 13 tersebut. Tentukan total perkalian itu sudah oke atau belum. Jadi kita menentukan apakah perkalian ini sudah oke atau belum. 25 dikali 160.000 itu jumlahnya 4 juta, itu sudah betul. Dan 50 buah dikali dengan 135.000 itu jumlahnya 6.750.000, itu juga sudah betul. Selanjutnya itu 40 buah dikali dengan 300.000, jumlahnya 12 juta, itu sudah betul. Jadi total keseluruhannya 22.750.000 pada bukti 13 ini, itu sudah betul. Lalu kita diminta membuat cek, dan ini ceknya, yaitu nomor ceknya
044. Kita tulis ke dalam nomor cek yang ada di bukti 13 tersebut, 044 pada tanggal 5 Januari 2003 kepada PT Galunggung untuk pembayaran utang sejumlah 22.750.000. Selanjutnya yaitu bukti 13 sama dengan pengerjaan bukti 9. Ini dia pengerjaan bukti 9. Kita diminta mengecek bukti 13 tersebut yang ada di kap ini, apakah jumlah total perkiraannya itu sudah oke atau belum. Jadi 25 dikali 160.000 itu 4 juta, itu sudah betul. 52 dikali 135.000 itu jumlahnya 6.750.000, itu sudah betul. 40 dikali 300.000 itu 12 juta, itu sudah betul. Jadi total keseluruhannya 22.750.000. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal pembelian, yaitu pada tanggal 5 Januari 2003. Nomor fakturnya yaitu 4635 tanggal 5, keterangan PT Galunggung 2/10 N/30, terminnya jumlahnya yaitu 22.750.000. Dan kita masukkan ke dalam buku pembantu utang pada tanggal 5 Januari 2003. Keterangannya itu faktur 4635 N/30 dikredit senilai 22.750.000 dan saldo kreditnya 22.750.000. Lalu bukti 13 tadi kita masukkan ke dalam arsip faktur pembelian. Selanjutnya yaitu bukti 14 sama dengan pengerjaan bukti 8 tadi. Ini dia. Dan ini bukti 14 yaitu tariklah cek untuk pembayaran utang kepada PT Galunggung per 27 Desember 2002. Jadi kita diminta untuk membuat cek dan jurnal serta buku pembantu utangnya pada tanggal 5 Januari 2003 dan kepada PT Galunggung untuk pembayaran utang sejumlah 9.780.000. Buat jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2003, keterangan PT Galunggung nomor cek 044 itu 9.780.000 di kas kredit. Lalu masukkan ke dalam buku pembantu utang pelanggannya PT Galunggung yaitu tanggal 5 Januari 2003, yaitu keterangannya pembayaran debitnya 9.780.000. Selanjutnya yaitu bukti 15 sama dengan pengerjaan bukti 7. Ini dia pengerjaan dari bukti 15 tadi sama dengan pengerjaan bukti 7. Ini bukti 15 kita diminta untuk mencatat retur pembelian ini ke dalam jurnal umum. Debitnya utang dagang dan kreditnya retur pembelian. Sesuai bukti 15 ini kita masukkan ke dalam jurnal penjualan yaitu PT Olimpia sesuai dengan bukti 15 ini. Pada tanggal 5 Januari 2003 PT Olimpia termin 2/10 N/30 yaitu jumlahnya 11.700 sesuai dengan